warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Hidayati, NIM 17101262200020 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penilaian. Nah, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk kegiatan penilaian ini memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Nah, penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Baik, selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Ada 7 prinsip penilaian. Yang pertama yaitu ada prinsip penilaian otentik, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada objektif, yang keempat ada berkesinambungan, yang kelima ada mendidik, yang keenam ada menyeluruh, dan yang ketujuh adalah bermakna. Kemudian untuk teknik penilaiannya ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada lembar observasi, yang kedua ada portofolio, yang ketiga ada catatan anekdot, yang keempat ada checklist, dan yang kelima ada hasil karya, dan yang keenam ada unjuk kerja. Baik, yang pertama ada lembar observasi. Nah, yang dimaksud dengan lembar observasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Nah, untuk contohnya di sini saya mengambil tentang aspek perkembangan fisik motorik anak, yaitu dapat kita lihat bahwa pada penilaian lembar observasinya ini yaitu anak dapat berlari dengan cepat, anak dapat berjalan lurus dengan membawa gelas berisi air, kemudian anak juga dapat bermain dengan bola, menangkap dan melempar. Kemudian untuk motorik halusnya yaitu anak dapat meremas kertas untuk membuat suatu karya, dapat mengoles mentega pada roti, juga anak dapat menggunakan benda dengan benar sesuai dengan fungsinya. Anak juga dapat menjahit alas makan. Ini ampun berdiri sebelah sini. Yang kedua yaitu ada lembar penilaian portofolio. Nah, portofolio pendidikan anak usia dini adalah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan hasil karya anak dan catatan anekdot anak usia dini dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian pendidikan anak usia dini. Nah, untuk format penilaian portofolio ini saya juga masih mengambil dari aspek perkembangan aspek fisik motorik anak usia dini, yaitu yang dinilai pertama yaitu tingkat pencapaian perkembangannya itu seperti apa. Yaitu anak dapat menggunting di luar bentuk geometri seperti daun, bunga, dan tangkai. Kemudian anak juga dapat melukis gambar jagung, dapat menendang bola dengan tendangan terarah, juga dapat menangkap bola dengan kedua tangan dari arah lurus. Baik, mungkin itu saja. Baik, ini adalah contoh dari format penilaian portofolio, yang mana di format penilaian portofolio ini ada aspek perkembangannya, kemudian ada tingkat pencapaian perkembangannya. Untuk aspek perkembangannya di sini ada aspek fisik motorik. Nah, untuk tingkat pencapaian perkembangannya pada contoh ini yaitu anak dapat menggunting di luar bentuk geometri. Nah, anak di sini menggunting bentuk pohon dengan baik dan benar.
Dan ini anak hampir menyelesaikan tugas dari gurunya. Ya, anak selesai mengerjakannya dan ini adalah hasil dari guntingan anak. Kemudian yang ketiga ada catatan anekdot. Untuk catatan anekdot adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau peristiwa yang terjadi secara insidental. Nah, contoh catatan anekdot ini yaitu pada aspek kognitif, pada aspek fisik motorik, pada aspek fisik motoriknya yang pertama itu dapat kita lihat pada slide. Pada pukul 8, nama anaknya adalah Rio, tempatnya yaitu area keaksaraan. Nah, di sini Rio menggunting kertas bergambar kepala, badan, dan kaki. Nah, Rio mengguntingnya di luar menggunakan 3 jari. Mungkin itu untuk catatan anekdot, contoh penilaiannya. Baik, yang keempat ada checklist. Untuk pengertian format checklist skala capaian perkembangan atau rating scale adalah checklist yang diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang telah dibuat, yang membuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya dan indikator tersebut sudah tercantum di dalam RPPH. Untuk format skala capaian perkembangan hariannya seperti ini, tetap masih dalam aspek perkembangan fisik motorik anak, yaitu di sana anak terbiasa mencuci tangan dan menggosok gigi. Nah, di sana akan melatih koordinasi antara mata dan tangan anak. Kemudian juga anak terbiasa merawat diri sesuai dengan tata caranya. Anak dapat mengelompokkan berdasarkan warna, juga menjawab pertanyaan terkait cerita yang dibaca. Baik, untuk format skala penilaian checklist ini, yang pertama itu ada tanggalnya tanggal berapa, kita mencantumkan tanggalnya itu tanggal berapa, kemudian BHS, MB, tentang skala penilaian anak sampai mana, seperti sudah berkembang, belum berkembang, masih kurang berkembang, ya seperti itu. Untuk yang kelima yaitu ada unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja ini merupakan penilaian yang dilakukan dalam mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Nah, dengan demikian, penilaian unjuk kerja tersebut harus bermakna, autentik, dan dapat mengukur penguasaan siswa. Untuk contohnya yaitu saya mencontohkan dalam aspek fisik motorik anak, yaitu pada kegiatan pembelajaran berjalan maju pada garis lurus. Ya. Baik, untuk aspek yang dinilai yaitu adalah keseimbangan, kemudian cara berjalan dan juga kebenaran. Untuk hasilnya sendiri yaitu anak mampu berjalan di atas garis lurus dengan benar dan mampu menjaga keseimbangannya. Nah, ini adalah contoh anak melakukan menjaga keseimbangan di atas papan titian. Nah, ini akan melatih aspek perkembangan fisik motorik anak sendiri, yaitu melatih keseimbangan. Ini contohnya. Baik, yang keenam kemudian adalah hasil karya. Untuk hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Nah, hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau hasil kegiatan anak lain. Untuk penilaian hasil karya anak berupa gambar, karya seni, unjuk kerja, hasil karya, dan lain-lain. Penilaian hasil karya anak dapat dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan atau pada saat anak telah menyelesaikan karyanya. Nah, seperti yang dicontoh yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020, di sini ada pembelajaran via daring yang diawasi oleh orang tua dan dibantu oleh orang tua. Untuk hasil karya anaknya itu mewarnai. Di sana terdapat gambar. Kemudian untuk pengamatannya, yang pertama itu anak dapat menggambar seperti yang dicontohkan. Yang kedua, anak dapat bisa memilih warna yang tepat, kemudian anak dapat mewarnai gambar yang sesuai, dan anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, untuk di sini aspek fisik motorik tentu saja akan melatih otot-otot anak. Ini akan melatih motorik halus pada anak.
Mungkin itu saja dari saya. Nah, ini adalah contoh dari hasil karya anak. Baik, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai cara penilaian pada anak usia dini yang pada 6 aspek penilaian. Pertama tadi ada penilaian lembar observasi, yang kedua ada penilaian portofolio, yang ketiga ada penilaian anekdot, yang keempat ada penilaian unjuk kerja, yang kelima ada penilaian checklist, dan yang keenam ada hasil karya. Nah, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.